Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan implementasi Network Address Translation atau NAT yang terdiri dari NAT statik, NAT dynamic, dan juga path atau NAT overload. Yang pertama ada NAT statik. Pada topologi ini, NAT statik terdapat satu router NAT yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan publik. Di sisi jaringan lokal terdapat dua PC dengan alamat IP private, sedangkan di sisi jaringan publik terdapat satu server dengan alamat IP public. Router NAT memiliki satu interface sebagai inside dan juga yang mengarah ke LAN dan satu interface sebagai outside yang mengarah ke jaringan publik. NAT statik bekerja dengan cara memetakan satu alamat IP private ke satu alamat IP public secara tetap dan permanen. Artinya, setiap kali host internal mengakses jaringan luar, alamat IP private-nya selalu diterjemahkan ke IP public yang sama. Untuk pengujian NAT statik, kita melakukan ping dari PC di jaringan lokal menuju alamat IP public server. Hasil ping menunjukkan reply yang berarti paket berhasil dikirim dan diterima kembali. Hal ini membuktikan bahwa translasi NAT statik berjalan dengan baik karena alamat IP private PC berhasil diterjemahkan ke alamat IP public yang telah ditentukan. Kita akan mengecek tabel NAT. Saat dilakukan pengecekan, terlihat satu pemetaan tetap antara IP lokal dan IP public yang sesuai dengan konsep NAT statistik. Selanjutnya ada NAT dynamic. Nah, selanjutnya ada NAT dynamic. Pada topologi NAT dynamic, router NAT menghubungkan jaringan lokal yang berisi dua PC dengan jaringan publik yang memiliki server. Perbedaannya dengan NAT statik adalah router NAT memiliki pool IP publik, bukan IP tetap. Jadi NAT dynamic menerjemahkan IP private ke IP public secara dinamis. Ketika PC mengakses jaringan luar, router NAT akan memiliki IP public yang tersedia di dalam pool. Pemetaan ini bersifat sementara. Setelah sesi komunikasi selesai, IP public akan dilepas dan dapat digunakan oleh host lain. Pengujian dilakukan dengan melakukan ping dari PC ke server publik, yaitu ping menunjukkan reply yang menandakan bahwa NAT dynamic bekerja dengan benar. Lalu kita akan mengecek tabel NAT-nya. Nah, saat dicek pada tabel NAT, terlihat bahwa alamat IP private PC diterjemahkan ke salah satu IP public pool secara dinamis. NAT dynamic lebih efisien dibanding NAT static, namun tetap memiliki keterbatasan karena jumlah IP publik yang tersedia di dalam pool. Lalu yang terakhir ada path atau NAT overload. Pada topologi path atau NAT overload, beberapa PC, yaitu ada dua PC di jaringan lokal, mengakses server publik melalui satu IP public router. Topologi ini umum digunakan pada jaringan rumah dan perusahaan, contohnya. Path memungkinkan banyak host menggunakan satu alamat IP publik dengan membedakan nomor port. Setiap koneksi dari host internal akan diberi nomor port yang unik oleh router NAT. Dengan cara ini, satu IP publik dapat melayani banyak koneksi secara bersamaan. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan ping dari PC yang berada di jaringan lokal ke server publik.
Ping berhasil dilakukan dengan status replay menandakan bahwa part bekerja dengan baik. Lalu kita akan mengecek tabel NAT. Nah, lalu terlihat bahwa satu IP public digunakan oleh beberapa IP private dengan nomor port yang berbeda. Ketika tabel NAT diperiksa, terlihat bahwa satu IP public digunakan oleh beberapa IP private dengan nomor port yang berbeda. Jadi, dari pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa setiap jenis NAT memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. NAT statik cocok untuk akses tetap, NAT dynamic cocok untuk jumlah host terbatas, dan path paling efisien untuk jaringan dengan banyak pengguna. Itulah hasil dari pengujian pada NAT statik, dynamic, dan path atau NAT overload. Sekian dan terima kasih.